Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan yang saya hormati, sering kita dengar ataupun kita baca sendiri salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu yang ada pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasul contoh yang baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan juga yang zikir yang banyak. Dalam hal ini yang dimaksud contoh yang ada pada diri Rasul itu tentu uswah yang sangat baik, makanya dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran seperti itu. Dalam hal ini kita wajib mengikutinya, bukan hanya dalam urusan ubudiyah atau ibadah, tapi dalam segala hal aspek kehidupan kita itu harus nyunah, harus nyontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam ibadah, muamalah, munakahat, kemudian dalam jinayat tentunya kalau bisa. Sering kita pelajari mengikuti sunnah Rasul itu hanya sebatas tentang ibadah atau bab ubudiyah, yaitu terutama ibadah mahdoh, sehingga kita ini kalau diperhatikan salah satu contoh bab sholat, dari mulai takbir sampai salam hafal dalil semuanya itu. Tapi dalam urusan muamalah kita ini kurang memperhatikan, apalagi dalam urusan rumah tangga. Yang sering disoroti adalah dalam hal rumah tangga yang sering kita lupakan, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita, terutama dalam kesederhanaan hidup beliau dalam rumah tangga. Ungkapan beliau adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dalam artian ini dalam bentuk hidup yang sangat sederhana, sehingga kalau dibandingkan dengan kehidupan kita sekarang ini, kesederhanaan yang dilaksanakan oleh Rasul tentu sangat jauh sekali. Maksud kesederhanaan yang dimaksud oleh kita ataupun kesederhanaan yang dilaksanakan oleh Rasul, sehingga sering terjadi setelah Rasul wafat, Siti Aisyah sering diundang oleh saudara-saudaranya untuk makan bersama. Sebelum memulai makan, Aisyah tidak memulai makan. Beliau itu terdiam sejenak, sehingga saudara-saudaranya itu bertanya atau menegurnya, kenapa setiap diajak makan bersama Aisyah ini hanya diam bahkan menangis. Ketika itu pula Siti Aisyah menangis, dan beliau menjawab, aku teringat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul tidak pernah makan semewah dan sebanyak ini, sebanyak macamnya seperti ini. Ya, kita bisa simpulkan bagaimana kehidupan Rasul. Padahal Rasul itu bukan orang yang miskin. Rasul itu bisa disebut kaya, bisa disebut bukan miskin, tapi kesederhanaannya sangat mengagumkan. Makanya kita ini sulit untuk meniru atau mencontoh, meneladani kesederhanaan Rasul dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangganya. Ketika beliau meninggal dan setelah meninggal tidak ada istrinya atau dari keluarganya yang mendapatkan warisan harta benda yang banyak. Itu gambaran kesederhanaan Rasul yang harus ditiru, yang harus dicontoh oleh kita. Jadi kita ini menyontoh atau menjadikan uswah kepada Rasul, baik dalam urusan ibadah, muamalat, munakahat, kalau bisa sampai urusan jinayat harus paripurna. Jangan hanya sekedar urusan ibadah tanpa upaya untuk
meniru atau menjadikan uswah di bidang yang lain atau pada urusan yang lain, terutama dalam kehidupan kita ini. Kita ini cenderung hidup mengikuti alur zaman sehingga melupakan kesederhanaannya. Bahkan karena kemewahan hidup di zaman sekarang ini, kita ini seolah-olah lupa diri, lupa terhadap ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang mengutamakan segala sesuatunya seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, hayatuna kulluha ibadah. Barangkali itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.